sebab itu urapi setiap kami yang hadir pada hari ini, untuk kami lebih lagi untuk kami bisa beribadah bersama dengan Engkau, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, dan kami siap untuk beribadah pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami sama melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Dari awal sekali lagi biar jemaat saja mengatakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan, aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Saya undang bangkit berdiri. Katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena
Karena Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Dan teramat baik bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semua yang kita akan alami bersama dengan Tuhan, kita akan melewati segala tantangan dan kehidupan ini. Percaya bahwa di dalam setiap kehidupan ada pelangi yang indah. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan dengan imanmu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan sehabis pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan sehabis pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan sehabis pelangi. Sehabis hujan. Mari bawa persembahanmu, naikkan ucapan syukurmu Tuhan. Sebab Tuhan baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Mari kita sembah Dia. Ya lama syaraka para malam. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita selara masyaka para malam. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik, bahwasanya Ku selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Lama-lama syarapala, kiara malam-malam marapa siapa para malam. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Lama-lama siapa para malam. Terima kasih Tuhan.
satu-satunya yang kuandalkan di dalam kehidupan kami. Satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab ini kami mengikrarkan dengan iman, Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan di dalam hatimu bahwa kami menginginkan Engkau di dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Dengan segenap hati kita mau katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku, Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Kami kembalikan kejayaan, kehormatan semuanya hanya kepada Engkau Bapa. Dan lebih lagi kami saatnya untuk kami lebih bersuka cita dalam memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu shalom. Bapak beri salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Kita percaya dengan penuh pujian, percaya bahwa hadirat Tuhan hadir pada pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur, katakan dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia Tuhan sang kata, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati sambil naikkan jempolmu katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Dengan senang hati katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Dan selamanya katakan oh, 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 oh. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bergaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama kita mau katakan dengan iman, katakan terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang memerintah, Engkaulah Raja
bersorak, bertepuk tangan. Angkat Tuhan. Sekali lagi biar jemaat saja dengan segenap yang dikatakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami mau bersorak dan bertepuk tangan, sebab Engkau Tuhan yang berjaya, Tuhan berjaya dan memerintah kutuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita. Ajari hari-hari kami untuk ambil diri mengamuni lagi Bapak. Bawa daku hati-hati untuk meladu dalam hangat kasih-Mu yang begitu indah. Kami mau katakan sejuta rasa di dalam jiwa kami, dan kami merindukan pelukan-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Izinkan kami sebagai anak-Mu, kami lebih menyembah-Mu dengan apa yang kami bawa pada hari ini. Tidak ada yang lebih berharga selain hanya pribadi-Mu, karena Kau begitu mengasihi kami Bapa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan menunggu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Yang lebih berharga hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita mau katakan, Kau mengenal hatiku, apa rindu, apa hadir-Mu, bawa daku menari, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Yang pribadi-Mu hanya pribadi-Mu Kau mengasihi, ku menyembah sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya.
Ajari kami untuk kami lebih belajar untuk menghargai Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tidak ada pribadi yang lebih berharga selain Engkau. Sekali lagi dengan senang hati katakan, sejuta rasa di rindukan pelukmu Bapa, izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa, biarkan untuk menyembah. Sekali lagi saya bangkit angkat, bangkit berdiri. Sekali lagi kita sebut semuanya. Kasih nama hati kita. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Yes, lebih berharga pribadi darimu Bapa, biarkan untuk menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya, hatiku milikmu seutuhnya, hatiku milikmu seutuhnya. Kita sembah lagi sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih senang hati kami. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Izinkan kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selama-lamanya Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Pribadimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hati kami ya Bapa. Bawa hati kami itu lebih dalam lagi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tidak ada yang lebih berharga selain kami memiliki pribadi. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Segenap hati kami, hidup kami serahkan seluruhnya kepada-Mu Bapa. Apa yang kurang sempurna dari pujian dan penyembahan kami, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Saatnya kami akan mendengar sebagian dari sabda-Mu. Urapi hamba-Mu dengan akal hikmat bumi, agar kami pulang dengan satu pembaruan bersama dengan Kau ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan mendengarkan sebagian dari sabda. Semua umat Tuhan yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, waktu dan tempat saya silakan berdamai. Oke, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi ini diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya mengingatkan bahwa kalau tidak salah di bulan 8 di 2024 saya sempat memberikan satu pesan bahwa jangan pernah bergantung dengan namanya penyediaan Tuhan. Ya, saya ingatkan kembali, jangan pernah bergantung dengan namanya penyediaan Tuhan. Di masa yang sukar, cara Tuhan berbeda dengan cara saudara dan saya. Ya, cara Tuhan tuh berbeda di masa yang sukar. Jadi jangan pernah fokus ke situ. Fokusnya cuma apa? Kepada sumber. Katakan sumber.
Fokusnya hanya pada sumber. Karena kalau saudara hanya berfokus akan penyediaan Tuhan, Anda akan banyak mengeluh nanti. Ya Pak ya? Anda akan banyak mengeluh, apalagi kondisi semakin hari semakin tidak baik. Firman Tuhan sudah mencatat seperti itu. Jadi saya cuma mengulang kembali bahwa fokus kita hari ini adalah kepada sumber. Sumber dari segala sumber hidup kita, yaitu Yesus Tuhan. Ada amin. Kita buka firman Tuhan pagi hari ini. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ya. Saya akan bacakan 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Garis bawain kata-kata seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saya tanggal 28 saya berdoa dan saya mendapatkan firman ini. Tanggal 29 saya bawakan di youth. Dan di YouTube saya sudah bilang bahwa di 2025, satu impresi yang keluar di hati saya berbicara tentang people power. Saya tidak tahu apakah nanti di 2025 ada kegerakan rakyat atau sebaliknya, atau banyak yang mengalami berhubungan dengan masyarakat, dengan rakyat gitu ya, kekuasaan. Tetapi ketika saya menyampaikan di youth dan saya sempat posting di status WA saya, memasuki awal 2025, rekan saya di Surabaya sempat menjapri saya karena dia tahu mengikuti status WA saya. Dia bilang begini, kok ada berita di tanggal 2 Januari di CNN, itu muncul berita seperti ini, bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, menghapus ambang batas pencalonan presiden, yang berarti kemenangan bagi rakyat. Saya nggak tahu ketika dia bilang begitu, kok ini apa yang kau sampaikan tentang people power, apakah berhubungan dengan ini? Saya bilang ya kita berdoa aja di 2025, apakah memang ini satu kemenangan bagi rakyat atau sebaliknya nanti ke depan. Dan saya sudah sampaikan di YouTube juga tentang hal seperti ini. Kita kembali ke firman, dari kata-kata dan Daud sangat terjepit, saya mau bilang di 2025 untuk kedepannya semakin hari semakin tidak baik. Tetapi ketika dikatakan dan Daud sangat terjepit, yang saya menangkap dari firman ini bahwa dalam kondisi yang sukar, dalam kondisi yang tidak baik, justru tekanan yang dari dalam itu lebih besar. Saya ulang ya, ketika kondisi masa semakin tidak baik, semakin sukar, justru tekanan yang dari dalam itu semakin besar. Baik dari keluarga, dari orang tua, dari istri, dari anak, itu akan semakin besar. Itu berbicara tekanan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana Daud ini bisa melewati satu problem atau masalah. Kita belajar pagi hari ini. Dikatakan lagi seperti ini, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ini kata-kata yang bagus. Tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya. Ketika saya belajar tentang kata-kata menguatkan kepercayaannya, saya diingatkan di Yosua 1 ayat ke-6. Bisa ditampilkan mungkin? Yosua 1 ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Tetapi dalam versi English version dikatakan berbeda. Dikatakan be strong and courage, for you shall cause. Berarti begini artinya, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua, karena hidupmu itu menyebabkan. Karena hidup saudara dan saya mengakibatkan. Yang saya tangkap di sini berarti ketika saudara dan saya ketika melewati masa sukar, hati-hati mengambil keputusan. Anggap ya, ketika posisi Anda dalam problem, dalam masalah, berhati-hatilah mengambil keputusan. Karena ketika Anda mengambil keputusan yang salah, itu mengakibatkan yang salah.
Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yosua, karena hidupmu mengakibatkan. Kuatkan dan hatimu, Michael, karena hidupmu mengakibatkan. Berbicara ini berarti saudara dan saya harus lebih hati-hati lagi mengambil keputusan. Ada amin? Penting hari-hari ini saudara. Jadi saudara jangan anggap sepele dengan seperti ini. Karena apa? Kalau saudara mengambil keputusan semaumu sendiri, engkau akan mengakibatkan sesuatu yang salah nanti. Makanya perlu belajar bergantung kepada sumber, kepada Tuhan. Makanya saya selalu bilang begini ya, saudara, kenapa keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus hati-hati. Kita tidak usah nunggu mati untuk menikmati surga. Anda, saudara, dan saya hidup, ketika saudara menghidupi sesuatu yang salah dalam hidupmu, Anda sudah bisa merasakan apakah Anda hidup dalam surga atau neraka. Kalau hidupmu sehari-hari nipu orang, judi online, selingkuh, Anda menikmati neraka di situ. Tidak usah nunggu mati sebenarnya. Kalau tapi hidupmu bergantung dengan sumber, hidupmu berdamai dengan orang, tidak merendahkan orang, Anda akan menikmati namanya surga. Jadi saya punya pola pikir, kenapa sih orang itu harus menunggu mati terus ke surga? Enggak sebenarnya. Dalam kehidupan saudara dan saya ini sudah menentukan sebenarnya. Apakah kita hidup ini posisinya surga atau neraka? Kalau kita hidupnya main-main, pelayanan cuma main-main, semaunya sendiri, babak belur, ya sudah, Anda akan menikmati neraka selama Anda hidup. Yohanes 3:16 bisa tampilkan. Ini sering dibagikan gitu ya. Dan sangat-sangat mungkin sudah hafal gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa dalam kata Yunaninya itu berbicara tentang kehidupan yang sia-sia. Jadi kalau saudara hidupmu sia-sia, ya Anda menikmati neraka berarti. Makanya begitu besar kasih Tuhan, Dia memberikan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Makanya hati-hati mengambil keputusan hari-hari ini saudara. Di 2025 saya juga bilang bahwa tetap jaga namanya pelita. Pelita jangan sampai pernah padam. Coba kita loncat di Lukas 8 ayat yang ke-40. Ya, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Saya merenungkan firman ini, kita percaya bahwa inilah gambaran kedatangan Tuhan. Hari-hari pasti semua sinode, semua gereja, persekutuan pasti berbicara tentang kedatangan Tuhan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan, pertanyaannya seperti ini, waktu Yesus datang kembali ke dunia ini, Alkitab mencatat, apakah Dia menemukan iman di bumi? Pertanyaannya seperti itu. Ketika Yesus Sang Juru Selamat itu datang kembali kedua kalinya ke bumi, apakah Dia menemukan iman di bumi? Itu Alkitab mencatat seperti itu. Dan saya pelajari, iman di sini bukan berbicara iman percaya Yesus. Sudah banyak orang iman berbicara tentang percaya Yesus, banyak. Tapi saya belajar bahwa ketika Yesus datang kembali, apakah Dia menemukan iman di bumi? Adalah iman yang aktif, iman yang berpengaruh, iman yang berdampak. Itu yang Yesus cari. Jadi tidak ada iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Nah, bagaimana hari-hari ini saudara, pertanyaannya? Apakah iman saudara aktif? Apa pasif? Disuruh berdoa aja nggak mau, suruh melayani malas-malasan. Coba menjadi satu pertanyaan pagi hari ini saudara. Kalau bicara iman, percaya Yesus, semua sudah percaya Yesus. Tapi apakah kita mau memiliki iman yang aktif, iman yang berdampak? Lanjut. Ya. Lukas langsung ayat yang ke-41. Ya. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan
depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ini ketika saya belajar, satu hal yang membuat saya juga sangat terberkati begini ya. Banyak hari-hari ini, di hari-hari terakhir, banyak orang datang ke gereja karena mengejar namanya gelar. Banyak yang mencari posisi di dalam rumah Tuhan. Seperti Yairus ini, hanya mengejar jabatan tetapi tidak ada power. Di hari-hari terakhir yang saya mau bilang bahwa gereja harus kembali kepada kaki Yesus. Harus kembali posisi awal, itu kembali kepada kaki Yesus. Kalau Anda lihat ini ya, bernama Yairus, dia ini kepala rumah ibadat loh. Tapi have no power, tidak ada kuasa. Makanya saya mau bilang bahwa di hari-hari terakhir, semua kita termasuk harus kembali kepada kaki Yesus. Harus tersungkur kepada kaki Yesus. Supaya posisi saudara dan saya benar di hadapannya. Makanya saya bilang fokusnya hanya pada sumber. Tidak ada yang lain saudara. Kondisi bisa berubah, situasi bisa berubah. Tapi kalau saudara dan saya memposisikan hidupnya kepada sumber, sumber itu yang akan menjamin hidup saudara. Ada amin? Bukan siapapun, bukan hamba Tuhan. Sambil tersungkur berbicara apa? Worship, penyembahan di depan kaki Yesus. Anda datang ke sini tujuannya untuk ketemu Sang Raja, saudara. Bukan ketemu manusia. Ada amin? Lanjut ya, 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati loh ini. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. 43 lanjut. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara perhatikan dari ayat 42-43. Ini baru semalam saya belajar gitu ya. Kalau saudara kembali coba ayat yang ke 42. Karena anak perempuan yang satu-satunya berumur kira-kira 12, yang saya nangkap seperti ini ya. Di ayat yang 42-43 ini. Ketika pertama kali perempuan itu pendarahan, anak Yairus lahir. Karena bertepatan kira-kira karena anak perempuan yang satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun. Perempuan pendarahan mengalami sakit selama 12 tahun. Jadi yang saya tangkap di sini, ketika anak ini lahir, perempuan pendarahan ini juga mengalami sakit. Satu hal yang miris sebenarnya. Kalau dilihat seperti ini. Jadi ada hubungannya di sini. Harusnya anak perempuan ini sekitar 12 tahun ya, kira-kira 12 tahun, harusnya kalau saya belajar ya, mengalami namanya akil balik. Mengalami namanya kedewasaan. Pertanyaannya seperti ini, sudah seberapa lama sih kita Kristen? Sudah seberapa lama sih kita jadi Kristen? Kalau hari-hari ini Anda masih tersinggung, Anda masih simpan sakit hati, dikasih khotbah keras tersinggung, ditegur tersinggung, sudah seberapa banyak, sudah seberapa lama kita seperti itu? Banyak seperti itu. Kristen sudah lama, harusnya sudah akil balik, harusnya mengalami kedewasaan. Gereja pun juga harus seperti itu. Sudah seberapa lama gereja ini harus mengalami namanya akil balik. Tapi kalau kita baca di ayat 42-43, miris karena anak ini sakit. Tahun bukan sesuatu yang singkat, saudara ya. Saya coba searching gitu ya. Apa sih maksudnya 12 tahun? Kok bertepatan sekali? Ketika saya baca, saya googling, ketika saya pelajari, 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Alkitab mencatat
Angka 12 berbicara apa? Kesempurnaan. Berbicara apa? Otoritas ilahi. Harusnya gereja Tuhan kita semua berjalan dalam kedewasaan Tuhan. Berjalan dalam otoritas ilahi. Bukan anak-anak lagi. Itu penting. Saya ketik, wah berarti ya nggak main-main seperti ini gitu ya. Di hari-hari ini kita nggak bisa main-main, saudara. Kalau saudara masih memposisikan Anda cuma terima susu aja gitu ya, kapan Anda dewasanya? Harusnya saudara dan saya harus dewasa, saudara. Jadi tidak bermain-main dengan segala hal yang menikmati susu saja, tapi harus belajar dewasa. Yesus datang itu mencari mempelai. Mempelai justru yang dewasa. Ada amin? Belajar seperti itu, saudara, hari-hari ini. Ini waktu yang sukar. Alkitab sudah mencatat, bukan saya yang menulis, tapi Alkitab sudah mencatat. Kalau kedewasaanmu tidak engkau bangun hari-hari ini, Anda akan banyak kecewanya nanti. Berbicara angka 12, saya diingatkan berbicara tentang 12 pengintai. Tahu ya, di Bilangan 13 dikirim 12 orang untuk mengintai satu daerah. Yang 10 berkata susah. Yang 10 berkata berita hoax. Susah, di sana banyak raksasa. Tapi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, bisa. Saya mau bilang bahwa di hari-hari 2025 ini, milikilah kedewasaan. Hati-hati, nanti akan banyak berita-berita yang tidak baik. Tapi kalau Anda tetap bergantung, memposisikan hatimu kepada Sang Sumber, Anda tidak akan goyah. Ada amin? Mau berita kanan kirimu seperti apa, Anda akan tetap pada posisi firman Tuhan. Dan yang berbicara 12, saya juga diingatkan tentang murid Yesus. Murid Yesus ada berapa? Berapa? 12. Yang mengkhianati Yesus siapa? Yudas. 2025, hati-hati saudara ya. Saya cuma mau menyampaikan, jangan sampai memiliki spirit seperti Yudas, yaitu menjual Yesus. Kita buka ya, di Matius 24 ayat 23-24. Kita buka dulu. Kenapa saya mau bilang hati-hati dengan spirit namanya spirit Yudas? Karena memang hari-hari ini terjadi. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau Anda baca tadi dari ayat 23, dikatakan, coba kembali. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini, nanti akan ada seperti itu. Lihat, di sana ada KKR, di sana ada hamba Tuhan yang hebat, di sana ada mengadakan mukjizat. Lanjut ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Nanti akan kondisi seperti ini. Dari ayat ini saya belajar, milikilah kepercayaan yang benar. Mau nanti orang bilang, oh di sana ada hamba Tuhan yang seperti ini, oh di sana ada mukjizat, oh di sana ada suara Tuhan. Enggak, Anda tetap dalam posisi yang benar. Karena Mesias yang pribadi, Mesias yang asli ada dalam diri saudara. Tidak usah cari-cari, ada dalam diri saudara. Itu kepercayaan yang benar. Kalau kepercayaanmu tidak benar, hidupmu pasti salah. Kalau kepercayaanmu salah, ya hidupmu pasti salah. Tapi kalau kepercayaanmu benar, hidupmu pasti benar. Mau pengajarannya benar, mau Anda dengar khotbah yang benar, tapi kalau kepercayaanmu salah, hidupmu pasti salah. Makanya hari-hari ini saudara, tetapkan posisi hidupmu. Percaya Yesus itu ada dalam diri saudara dan saya. Dia tidak kemana-mana. Cuman kadang kita tidak mau meresponnya sebenarnya. Ya Pak ya? Dia ada, bukan dia nggak ada, dia ada.
Kita kembali lagi lanjut di Lukas ya. Kembalilah di Lukas 8 ayat 43. Ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara perhatikan ya. Perempuan ini menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak tenaga, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin hari-hari ini kita seperti itu. Kok masalah saya belum selesai? Kok masalah ini nggak selesai? Kok problemnya ada? Saya sudah berobat ke sana sini, saya sudah menghabiskan uang banyak untuk ini, tapi kok tidak ada hasil? Saudara perhatikan ya, coba ke ayat 44. Lanjut. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah apa? Pendarahannya. Dari saya menangkap begini. Iman yang hidup adalah iman yang melewati proses. Amin. Iman yang hidup adalah iman yang melewati proses. Kalau saudara tidak membangun imanmu menghadapi proses, tidak mau dibentuk, berarti Anda tidak dewasa. Saya belajar di sini. Perempuan pendarahan ini sudah habis-habisan. Sama mungkin hari ini kita. Saya sudah habis-habiskan untuk ini, untuk anak saya mungkin, untuk segala hal. Tapi kok tidak mengalami satu pemulihan. Belajar pada pagi hari ini. Iman yang hidup, iman yang mau dibentuk. Iman yang hidup, iman yang mau diproses supaya Anda dewasa. Katakan amin. Seperti itu. Jadi enggak usah Anda itu ngemis-ngemis tuh, enggak usah, wis. You have the faith. Saudara dan saya punya iman. Ketika dalam proses, dalam tekanan, hidupilah di situ. Ada amin? Jangan ngeluh. Kalau Anda banyak ngeluh, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Lanjut ya. Mungkin bisa terus. Kita akan baca. Lalu Yesus, kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak menggerumi dan mendesak engkau. Lanjut. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ya, lanjut. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar. Saya belajar ya. Ini berbicara tentang pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang takut akan Tuhan. Makanya saya bilang kan, saya pernah bagikan juga kan. Orang yang berdoa itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang berdoa. Ada amin? Dikatakan lagi apa? Tersungkur di depannya, berbicara tentang worship, penyembahan. Penyembahan itu bukan bicara Anda WL di sini, Anda tugas di sini, enggak. Anda WL, Anda tugas di sini, hatimu bisa jauh nggak dari Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Jadi jangan terkesima, saudara. Yang benar, worship berbicara memposisikan hati saudara dan saya di depan Tuhan. Terus tersungkur di bawah kaki Yesus. Harusnya hari-hari ini kita semua seperti itu. Duduk di bawah kaki Yesus, kembali pada posisi awal. Revival bukan bicara banyak-banyakan jiwa. Revival bukan bicara semangat nyanyinya. Revival berbicara apa? Transformasi, reformasi. Anda revival tapi kalau kehidupanmu masih sama, itu bukan revival namanya. Revival bukan bicara program. Bukan, saudara. Ada perubahan pola pikirmu, itulah revival. Lanjut ya. Dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Lanjut.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Terus ya, dahsyat nih. Saya ketika baca ini, wah gitu ya. Ternyata memang satu hal yang harus kita belajar dari perempuan pendaraan ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Terus, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, apa? "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Terus, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Terus, ada yang menarik di sini, saudara. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Oke, yang 54. Lanjut, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Terus, ini satu poin yang bagus. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Katanya, "Hai anak, bangunlah." Dari sini, kalimat bangunlah, tetap yang tadi 54. Kalimat bangun dalam bahasa Inggrisnya arise. Artinya apa? Bangkit. 2025 banyak gereja mau bangkit. 2025 banyak gereja, banyak berlomba-lomba mau bangkit. Tapi bukan hanya mau bangkit. Anda bangkit, Anda tidak bisa bangkit kalau Anda cuma panggil hamba Tuhan, terkenal di sini, tidak bisa. Anda mau bangkit karena program-program juga tidak bisa. Anda mau bangkit karena KKR juga nggak akan bisa. Anda bangkit karena Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada amin? Kalau saudara mau bangkit tidak mengalami perjumpaan, sama aja. Mau hamba Tuhannya siapapun, mau undang hamba Tuhan, mau banyak jemaat, hanya pengen bangkit tidak akan bisa. Yang bisa, saudara dan Anda akan berurusan pribadi dengan sang sumber itu loh. Itu namanya Anda bangkit. Ketika saya baca ini, oh iya, banyak yang bangkit. Banyak programnya bagus, lightingnya bagus, luar biasa. Tapi nggak akan bisa bangkit. Tanpa apa? Perjumpaan dengan Yesus. Sudah seberapa lama, saudara? Anda datang hanya sekedar rutinitas. Anda datang hanya duduk diam, disuruh melayani nggak mau. Sudah seberapa banyak Anda Kristen? Perjumpaan Yesus itulah yang menentukan sebenarnya. Ada amin? Kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, bagaimana saudara? Agamawi hidupmu. Revival, nangis-nangis, pijama. Hanya apa? Hanya sementara. Rise, bangkit. Saya cuma mau bilang, kalau saudara mau bangkit, satu kunci, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya diingatkan firman Tuhan, coba kita kembali buka di, saya diingatkan ya tentang gembala-gembala waktu ketemu dengan Yesus. Itu kita buka di, saya diingatkan firman itu barusan, berbicara tentang gembala-gembala. Saya pernah bawakan itu. Gembala ya. Saya agak lupa firmannya di mana, tapi waktu gembala, ini bicara tentang Natal ya. Tapi firman ini juga memposisikan bahwa hati kita ketika kita bertemu dengan Yesus itu sesuatu hal yang luar biasa. Gembala-gembala ketika berjumpa dengan Yesus, ini menarik ya, dia tidak menerima apa-apa pulangnya. Ya Pak ya, gembala-gembala ketika ketemu dengan Yesus justru apa? Memuji, memuliakan Allah. Tetapi hari-hari ini orang datang kepada Yesus, pulang mau menerima apa-apa. Harusnya seperti gembala-gembala ini loh.
Anda datang ke rumah Tuhan, Anda memuji, memuliakan Allah. Tidak ada motivasi yang lain. Karena Anda sudah ketemu sang sumber. Ada amin? Jadi Anda usah berharap apa Pak. Ini level iman yang berbeda memang. Saya kasih tahu. Tapi kalau Anda belajar seperti ini, berarti imanmu didewasakan. Karena apa? Hidupmu dijamin sama sang sumber. Gembala-gembala ini ketika ketemu Yesus tidak menerima apa-apa. Justru pulang memuji, memuliakan Allah. Harusnya kita berdoa seperti itu ya. Benar kan? Berdoa kita seperti itu. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tidak minta apa-apa, wis. Ketemu Yesus sudah senangnya minta ampun. Coba di cross check hari-hari ini. Kehidupan doamu seperti apa? Mengeluh, minta. Kalau Anda berbicara tentang penyediaan Tuhan tadi, saya juga diingatkan bagaimana bisa orang-orang Majus ketika berjumpa dengan Yesus. Yang pertama berjumpa dengan Yesus sang gembala-gembala. Yang kedua orang Majus. Kalau Anda lihat ketika orang Majus ini berjumpa dengan Yesus dan dia memberikan kemenyan, emas dan mur kepada Yesus. Setelah itu ada apa? Coba kita lihat ayatnya, saya coba buka sedikit ya. Kita buka di Matius. Ya, coba kita buka di Lukas 1 ayat yang ke-34. Oh, sorry, lanjut ke Matius 2 ayat yang 11 dan 13. Ini pertemuan bagaimana orang-orang Majus ketemu dengan Yesus. Matius 2 ayat yang 11 dan sampai 13. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, bukan bayi lagi tetapi anak, bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa? Persembahan kepadanya, emas, kemenyan dan mur. Lanjut. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Lanjut terus. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini bicara apa? Skenario Tuhan. Pertemuan dengan orang-orang Majus. Ketika orang-orang Majus memberi persembahan kepada Maria dan Yusuf, situasi berubah. Ya, situasi berubah. Yusuf disuruh ke Mesir. Yang berarti apa? Ketika saudara dan saya masuk dalam skenarionya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, yang namanya penyediaan, itu pasti Tuhan sediakan. Ada amin? Pasti Tuhan sediakan. Bagaimana caranya Anda dalam penyediaan Tuhan? Belajar untuk tunduk. Belajar untuk taat. Seperti Maria dan Yusuf. Coba buka di Lukas. Lukas 1 ayat 31 tadi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamai dia Yesus. Terus, ia menjadi besar dan disebut anak Allah dan yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Coba kita langsung lanjut yang ayat yang ke-34. Lanjut. Ya. Kata Maria kepada, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Secara logika nggak bisa masuk. Ketika kita baca firman, ketika kita dengar firman, secara logika nggak akan bisa masuk. Tapi terus lanjut. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan
itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus sesungguhnya Elisabet dan Sanamu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, dan yang disebut mandul itu. Saudara perhatikan ya. Petrus lanjut. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terus lanjut. Kata Maria, ini bagus ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku apa? Menurut perkataanmu. Itu bicara apa? Penundukan diri. Yang kita belajar pagi hari ini. Kalau saudara dan saya masuk dalam rencana Tuhan, belajarlah untuk apa? Penundukan diri. Kalau saudara mau masuk dalam rencananya Tuhan. 2025 saya mau bilang, saudara jangan berang seperti ini ya. Tuhan tidak mencari sarana saudara. Ini yang saya belajar lah. 2025 Tuhan tidak mencari sarana saudara. Yang Tuhan cari, apakah saudara dan saya bergantung kepada sumber. Ada amin? Mungkin saranamu terbatas. Tapi kalau Anda percaya, engkau bergantung kepada sumber. Engkau bergantung kepada kekuatan Tuhan. Engkau bergantung dengan perjalanan engkau dengan Roh Kudus. Maka saranamu yang terbatas akan diubahkan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan menjadi tidak terbatas. Jadi jangan pernah lagi bilang, saranaku terbatas. Enggak. Yang Tuhan cari, apakah saudara dan saya ini loh bergantung kepada sumber. Berbicara kapasitas juga seperti itu. Kapasitas bukan berbicara tentang koneksi. Mungkin Anda nggak ada koneksi, saya nggak ada koneksi. Mungkin kita nggak punya apa-apa. Berbicara kapasitas yang saya belajar adalah bagaimana Anda bergantung kepada sumber. Ketika saudara dan saya bergantung kepada sumber, kapasitasmu akan diperbesar sama sang sumber. Katakan amin. Jadi jangan bilang lagi aku nggak ada koneksi. Tidak, salah saudara. Kapasitasmu bergantung hanya kepada sumber. Maka Tuhan sendirilah yang akan memperbesar seperti itu. Amin. Lanjut ya. Kita buka tadi di 1 Samuel. Kembali di 1 Samuel. 1 Samuel 30. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Ya. Nah, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada, dosa kembali ke situ aja, jangan dipercepat. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dari sini kita belajar saudara ya. Milikilah hubungan kepada Tuhan, apapun kondisimu. Makanya saya bilang kunci ketika kita berdoa yaitu ketemu dengan Tuhan. Bukan cari-cari yang lain. Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu penting. Keputusan di 2025 tergantung kita, saudara. Apakah kita mau apa tidak? Kembali seperti itu. Kondisi Daud sangat terjepit, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dikatakan bawalah efod. Zaman dulu ketemu Tuhan harus pakai ini, cara ini, tradisi. Tapi ketika saudara dan saya hari ini, Tuhan itu dalam diri saudara. Anda bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Tidak cari-cari. Karena saudara dan saya adalah imamat rajani. Itu poinnya. Saudara dan saya ini imamat rajani. Langsung bisa ketemu Tuhan. Makanya penting, orang kadang nggak mau ketemu Tuhan, hanya mau dengar. Tapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya, mendengar dan taat itu sama. Dikatakan shema, sama. Banyak yang saya tangkap, banyak orang hanya mau mendengar, tapi taat tidak mau. Aku suka khotbahnya, tapi taat gak? Saudara jangan berpikir, oh ya biasa-biasa aja saya Kristen Pak. Berarti Anda tidak mau dibentuk, tidak mau berproses.
Anda tidak dewasa berarti. Makanya Saul mengalami satu masalah ketika dia banyak mendengarkan rakyatnya waktu itu. Dia lebih baik mempersembahkan. Harusnya dia belajar mendengar dan taat. Makanya penting saudara hari. Kalau Anda mau dewasa, ya belajarlah untuk mendengar dan taat. Miliki iman yang aktif. Seperti perempuan pendarahan tadi. Dan satu hal yang luar biasa ya. Dari iman perempuan ini, saya akan tutup ini. Saya minta pemain musik. Dari iman seorang perempuan pendarahan ini, yang tadinya Yesus mau bertemu dengan anak Yairus yang mengalami sakit, tetapi ketika itu Yesus mengalami perjumpaan dengan wanita pendarahan ini, endingnya apa? Bukan menyembuhkan lagi, tapi membangkitkan. Saya baca, wah, jangan pernah pasif iman saudara. Harus bertumbuh dan berdampak. Dari yang mulanya Yesus tadi hanya mau menyembuhkan, tetapi ketika bertemu dengan perempuan ini, bukan lagi menyembuhkan, tapi membangkitkan. Saya cuma mau tutup di 25 keputusan saudara dan saya. Penuaian, tuaian, itu kembali keputusan kita saudara. Kalau saudara hanya mau seperti ini ya, itu keputusan kembali. Tidak perlu dipaksa. Tapi kalau Anda mau dewasa, ayo. Belajar untuk dibentuk, belajar untuk berproses. Itu namanya dewasa. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu hal saudara, miliki hati seperti gembala. Anda berdoa, Anda datang ke rumah Tuhan, tujuannya mengalami perjumpaan. Tidak ada motivasi yang lain. Yesus mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan pernah mentranslate begitu saudara ya. Saudara ditolong Tuhan, saudara terima mukjizat. Itu bukan berarti Anda layak. Saya ingatin lagi ya, kalau saudara hari ini ditolong Tuhan, hari ini saudara mengalami mukjizat, itu bukan bicara perkenanan saudara. Ya, Anda ditolong Tuhan, saya ditolong Tuhan. Anda mengalami mukjizat, saya mengalami mukjizat. Saudara bisa ibadah, saya bisa ibadah. Itu bukan bicara perkenanan. Jangan mentranslate di situ. Kalau hari ini saudara ada, Anda dipelihara Tuhan, karena Tuhan kita baik. Jadi tidak ada lagi pilih. Kalau Tuhan kalau saudara mentranslate, oh ya karena aku layak, karena hidupku begini, jadi aku diberkati. Berarti Tuhannya pilih-pilih. Tuhan itu baik loh saudara. Kenapa kedatangan Tuhan sampai hari ini orang menanti-nantikan, belum terjadi apa-apa? Karena belas kasihannya itu loh. Mercy masih ada dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Karena belas kasihannya. Jadi kalau saudara lihat, oh enak ya orang itu nipu, diberkati. Oh enak ya orang itu main sikat sana, sikat sini, diberkati. Oh lihat, kenapa kok nggak dihukum Tuhan? Aku sudah sungguh-sungguh, tapi kok tidak selesai masalahku? Karena belas kasihan masih berlaku sampai hari ini. Ada amin? Tuhan itu baik. Hidup sungguh-sungguh. Kalau saudara tahu, saya sadari, karena Tuhan kita itu baik. Makanya saya nggak mau main-main, jaga bener. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara tutup matamu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Hira Rama Syandara Ramo Syande. Hera Rama
datang sakit, I pray in the name of Jesus. Aku berdoa, heal, sembuh dalam namamu Yesus. Yang datang sakit, sembuh dalam namamu Yesus. Kararamasyanda, yang susah hati engkau hibur Tuhan. Aku berdoa, setiap yang datang mengalami susah hati, hibur Tuhan. Hibur, Roh Kudus hibur mereka. Dalam namamu Yesus. Kararamasyande, Kiaramasyanda Ramo, Kiaranamasyanda Ramasyande. Oh, terima kasih, terima kasih. Kiaramasyanda Ramo, terima kasih. Yes Lord, yes Lord, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan aku berdoa Tuhan, pagi hari ini setiap kami yang kering kembali Tuhan diberikan air yang hidup kembali. Buat kami bangkit, yaitu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami tidak mau dengan program-program yang ada. Kami sudah muak dengan program. Kami sudah muak dengan segala hal. Yang terpenting kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Itu yang utama. Di dalam namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Anugerah Tuhan masih berlangsung sampai hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, oh semakin hari semakin bertambah Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Engkau mengasihi dunia ini, Engkau mengasihi kami semua, supaya hidup kami tidak binasa, supaya kehidupan kami tidak sia-sia hari-hari ini. Ini satu keputusan yang harus kami ambil. Kami mau belajar untuk hidup tidak sia-sia. Bahwa kami seperti perempuan pendarahan ini Tuhan, memiliki iman yang berproses, iman yang dewasa. Dan aku berdoa untuk gerejamu Tuhan, biarlah kami semua kembali kepada kaki Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, hingga pusat kami adalah Yesus sendiri sang sumber, adalah Yesus sendiri sumber dari segala sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Berkati Bapak Gembala, Om Rudi bersama Tante, dan semua yang melayani di tempat ini. Biarlah kami semua menjadi gereja. Gereja yang terus Tuhan memiliki sumber yang benar. Hanya Yesus Tuhan yang memimpin gereja ini. Terima kasih dan takut akan Engkau Tuhan ada atas gereja ini. Kami tidak mau bermain-main lagi. Kami mau meninggalkan yang lama Tuhan. Hanya satu tujuan. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam namamu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.